Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman kelompok saya akan menjelaskan mengenai aplikasi yang kami buat. Adapun nama aplikasinya yaitu About IT. Nah, aplikasi ini itu nanti kami akan menjelaskan mengenai manfaatnya, terus siapa penggunanya, terus juga penjelasan codingannya, dan juga yang terakhir itu kendala apa yang kami dapatkan serta penambahan fitur seperti apa yang akan kami tambahkan ke depannya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dan kelompok saya terlebih dahulu. Saya Gina Salwa Salsabila, terus teman saya Anis Felia Wafita, Sylvia Miftafiana, dan Sania Ramadhani. Baiklah, manfaat dari aplikasi yang kami buat itu, kami berharap agar aplikasi ini dapat membantu teman-teman semua dan juga adik-adik yang nantinya ingin mengetahui seputar informatika, seperti siapa sih dosennya, terus apa saja konsentrasi yang ada, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu ada target dari aplikasi kami. Adapun targetnya itu kami menargetkan untuk semua kalangan, tetapi terkhususnya itu untuk adik-adik yang berkeinginan mengambil jurusan teknik informatika di Universitas Islam Riau dan juga ingin mengetahui seputar teknik informatika yang ada di Universitas Islam Riau. Baiklah, saya dan teman-teman saya selanjutnya akan menjelaskan codingan dari aplikasi yang kami buat. Penjelasan pertama itu akan disampaikan oleh Sylvia Miftafiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia Miftafiana. Di sini saya membuat untuk interface-nya, saya membuat dua tab untuk tab home dan tab konsentrasi. Lalu menghubungkan ke database di mana pada tab konsentrasi ini datanya saya inputkan ke database, lalu pada bagian dosen ini datanya juga saya inputkan ke database dengan nama database-nya About IT. Untuk data dosen saya namakan tabelnya tabel dosen, dan konsentrasi tadi saya namakan tabelnya tabel konsentrasi. Lalu pada bagian tab home ini gambarnya saya panggil biasa, masih bersifat dummy data. Ini juga bersifat dummy data karena datanya tetap. Ini juga bersifat dummy data. Langsung saja ke programnya. Pada bagian home sini dengan X-tab-nya My Home ini saya membuat carousel di mana untuk judul-judulnya ini saya tambahkan bootstrap untuk menghias agar rapi. Lalu datanya saya panggil seperti biasa, lalu dipanggil pada bagian My Home. Untuk menu tab konsentrasi, di sini datanya saya inputkan ke database dengan nama. Untuk di store-nya saya namakan personel 1, di mana datanya saya simpan di database dengan nama tabelnya tabel konsentrasi. Di tabel konsentrasi ini ada ID, nama, dan perannya. Menjelaskan. Lalu di sini saya simpan di my app PHP 4 pada read personel. Ini nah, di sini untuk read personel ini untuk membaca konsentrasi, di mana nama database-nya About IT, lalu menampilkan seluruhnya dengan logo bintang ini, menampilkan seluruhnya dari tabel konsentrasi.
Untuk fieldnya yang ditampilkan hanya nama dan peran. Pada modelnya ini untuk dosen, saya juga menginputkan data dosen ke database di mana ada field ID dosen, nama, fakultas, jurusan, email, di mana datanya saya simpan pada store personel untuk nama fieldnya dan name, fakultas, jurusan, email, foto. Nah, di bagian read personel 1 tadi ini untuk membaca data dosen, di mana nama database-nya sama, about IT, menampilkan seluruhnya dari tabel dosen. Di tabel dosen ini sudah tersimpan nama-nama dosen yang sudah saya inputkan secara manual. Seperti itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Gina Salafakabila. Di sini saya akan menjelaskan codingan saya. Di sini saya menjelaskan tentang tab dosen. Nah, tab dosen ini menyimpan data dosen yang dimana data ini disimpan lagi di dalam database. Tapi pengguna hanya dapat membaca dan tidak dapat memodifikasinya. Selanjutnya kita ke codingan data dosen. Di sini ada file dengan nama datadosen.js, di mana file ini disimpan di dalam folder data view, dan folder data view ini berada di folder view. Selanjutnya di sini ada view model source personal. Ini berarti dia memanggil file personal yang ada di folder source. Di sini. Nah, di sini terdapat field, ada name, fakultas, jurusan, email, dan foto. Karena kita menggunakan database, jadi kita menggunakan proxy dengan type-nya JSON. Di sini dia melakukan atau dia melampirkan read sebagai untuk membaca data dengan memanggil http localhost app_php, di mana app ini merupakan nama folder untuk menyimpan file read personal1.php-nya. Sini kita akan ke file php-nya. Nah, di file php ini dia akan memanggil database dengan nama about IT. Dan query-nya itu tampilkan select from dosen. Ini artinya tampilkan data yang ada di tabel dosen, di mana datanya itu berisi name, fakultas, jurusan, email, dan foto. Nah, kemudian kita kembali ke file datadosen.js. Setelah itu di sini kami menggunakan bootstrap dengan memanggil card agar tampilan dari data dosennya itu lebih rapi. Dan di sini ada bin store personal. Si bin ini mengikat file personal yang ada di store. Selanjutnya tadi kita tampilkan pula extract data view. Nah, extract data view ini nantinya akan dipanggil di main di file main.js. Di sini dia akan dipanggil di dalam title dosen. Nah, kemudian kita juga merequestkan atau memanggil define yang ada di data dosen, yaitu about IT, view, data view, dan data dosen ini kita panggil ke dalam request yang ada di file main.js di sini. Nah, karena kita sudah melakukan semuanya, maka datanya akan dapat ditampilkan di sini.
Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan dari teman saya pada tabs pertanyaan. Sebelumnya, nama saya Anis Velia Wafita dari kelas 5D Teknik Informatika Universitas Islam Riau. Maksud dari form pertanyaan ini adalah untuk menanyakan sesuatu hal tentang yang tidak diketahui oleh pengguna atau ingin mencari tahu lebih dalam tentang jurusan teknik informatika. Di sini terdapat form nama, asal sekolah, email, nomor HP, dan pertanyaan yang akan diberikan. Lalu terdapat button kirim di sini. Setelah pengguna mengisi form ini dan datanya akan terkirim dan tersimpan pada database, kemudian jawabannya akan dikirimkan melalui email. Kemudian saya akan menjelaskan codingnya. Di sini sebelumnya saya dan teman-teman mengambil codingnya ini pada kitchen sink, di sini pada komponen, pada form panel. Nah, ini dia. Di sini tinggal dikopikan saja codingannya. Lalu pada sebelum tag dengan mengcopy paste pada file form panel, kemudian mengganti define dengan nama about IT pada file form panel. Di sini terdapat xtype dan ID, edit form. Di sini terdapat text file nama yang akan menginputkan nama. Di sini terdapat text file juga yang akan menginputkan asal sekolah. Di sini terdapat email file yang akan menginputkan email, dan di sini yang akan menginputkan nomor handphone. Ini terdapat text area, yaitu pertanyaan yang akan ditanyakan oleh pengguna. Lalu terdapat button kirim. Di sini terdapat handler on tambah personel. Pada main controller ditambahkan function on tambah personel yang akan mengirimkan data ini ke database. Di sini berdasarkan namanya ya, nama, asal, email, nomor HP, dan pertanyaan. Lalu data yang akan dikirimkan akan diproses ke dalam database. Kemudian jangan lupa meletakkan pada main.js ini pada form panel tadi, define ini di main.js. Kemudian di sini terdapat item pertanyaan dengan tipe panel dengan xtype edit form tadi diambil dari form panel dengan flag 1. Pada app_php, di sini terdapat file yang menghubungkan ke database pada create pengguna.php dengan perintah insert into dengan nama tabel pengguna. Ia akan dikirimkan berdasarkan nama, asal, email, nomor HP, dan pertanyaan. Di sini terdapat nama database-nya mobile yang akan dihubungkan ke mobile. Kemudian pada destroy atau hapus data, di sini perintahnya terdapat delete berdasarkan tabelnya, yaitu tabel pengguna dari ID-nya, ID user. Kemudian di sini terdapat read pengguna.php. Perintahnya di sini terdapat select form berdasarkan tabel pengguna. Kemudian di sini terdapat update pengguna.php yang perintahnya itu update berdasarkan tabel yang diset berdasarkan nama, asal, email, nomor HP, dan pertanyaan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kendala yang kami alami saat membuat aplikasi. Yang pertama itu kendalanya karena kami berada di beda daerah, kami kesulitan berkomunikasi dikarenakan kondisi jaringan yang tidak stabil. Terus yang kedua kendalanya itu pada pengkoneksian database yang ada di menu KNE ini, data yang kami masukkan itu tidak masuk ke database, tapi pesan errornya tidak muncul sehingga kami bingung kesalahan kami ada di mana. Nah, selanjutnya ada penambahan fitur. Penambahan fitur ini rencananya kami akan menambahkan fitur menu di sini, terus fitur-fitur yang lainnya yang nantinya akan bermanfaat dan sehingga aplikasi kami ini menjadi lebih layak digunakan. Sekian dulu penjelasan dari kelompok saya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya dan kelompok saya mohon maaf. Saya sebagai perwakilan kelompok saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.